Shalom, shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan segenap hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk melayani Tuhan bersama-sama. Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, layak dipuji, layak diagungkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pengharapan kami, kekuatan kami, sukacita kami, segala-galanya di dalam hidup kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, kekudusan-Mu ya Tuhan, biarlah melingkupi setiap kami yang sudah hadir pada pagi yang indah ini. Haleluya Yesus. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak untuk menghampiri tahta kekudusan-Mu dan memuji, memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa dengan kekudusan-Mu itu ya Tuhan, Engkau Tuhan yang menyucikan setiap kami. Dan kami mau masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami. Roh Kudus-Mu bertahta di tempat ini, di atas pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya jadi menurut kehendak Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Suci, suci, suci. Pujian bagimu, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu.
Kuduslah Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Ya, kita masih dalam suasana sukacita Paskah, ya, bahwa Tuhan sudah mengadakan perkara yang ajaib dan luar biasa di dalam pribadi kita masing-masing. Tuhan membangkitkan semangat kita untuk memuji Tuhan dan mengenal Tuhan lebih lagi. Maka kalau Tuhan mau pakai hidup kita, kita katakan, terserah Tuhan, pakailah menurut kehendak-Mu. Seperti pujian yang menyatakan, suka-suka-Mu Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita.
Biasanya kan agak pelan, tapi ini dibuat agak ngebeat sedikit. Tapi ada juga lagu yang agak pelan, malah lebih pelan. Kayak orang lagi nginden gitu. Kita nyanyikan pujian, kasih Yesus telah menyelamatkanku. Ini agak pelan-pelan. Mari. Ini sebenarnya masih baru untuk pemain musik, tetapi ya sedikit saya paksa, ayo pasti bisa. Karena ini lirik irama Jawa. Jadi saya pun belajar pelan-pelan. Puji Tuhan dalam bahasa Indonesia, tapi ini nadanya Jawa ini. Yes. Amin. Amin. Boleh bergoyang, boleh bersuka cita buat Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Kasih Yesus telah menyelamatkanku, kuasa Yesus telah membebaskanku.
kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Nanti kami mohon kesediaan Bapak Gembala untuk menaikkan doa syafaat. Kita iringi dengan pujian, Tuhan pasti sanggup. Kita percaya bahwa Tuhan kita yang sanggup memberikan jawaban, memberikan kepastian, sebab janjinya teruji dan kita rasakan, kita alami dalam hidup ini. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan
Kami percayakan semua persoalan, semua beban kami taruh di dalam altar-Mu yang penuh dengan kekudusan. Karena kami yakin dan percaya kuasa kebangkitan-Mu akan menopang kami. Dengan kebangkitan-Mu itu, kami percaya Tuhan memiliki kuasa yang sangat dahsyat, yang bisa dipercaya, dan sanggup memberikan pertolongan setiap persoalan yang kami hadapi. Tuhan, terserah beban kami, banyak hal yang kami bawa. Bila Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami akan mendapatkan cerahan, kekuatan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sidang jemaat-Mu yang hari-hari ini mungkin banyak hal yang mereka pikirkan, banyak hal yang mereka hadapi, Tuhan juga akan tolong mereka. Sehingga semua beban sekarang telah Tuhan angkat, sehingga mereka menjadi ringan adanya. Sehingga mereka nantinya pulang dengan sukacita dari Tuhan. Yang sakit kiranya Tuhan akan berikan jamahan, sehingga sakit mereka bisa pulih kembali, dan mereka bisa kembali untuk beraktivitas, dan mereka bisa memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan, kami sungguh-sungguh berharap apa yang kami serahkan dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban kepada kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk biaya pembangunan gedung sekolah minggu. Sampai hari ini belum kelar Tuhan. Tapi kami mempercayai saja dengan Tuhan, bahwasanya Tuhanlah sebagai sumber berkat bagi kami. Tuhan akan mencukupkan segala yang kami butuhkan, baik untuk biaya bikin tangga, biaya untuk meneruskan bagian atas, dan juga yang bagian bawah pun masih belum sempurna. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami hanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kalau ada berkat kami akan lakukan, kalau enggak ada berkat pun kami akan berhenti. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk program-program yang akan kami lakukan sepanjang tahun ini. Kami serahkan Tuhan panitia tahunan yang sudah berjalan, mereka sudah melakukan segala kegiatannya untuk acara yang barusan kami lakukan. Baik untuk ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah dan ulang tahun gereja. Mereka sudah melaksanakan dengan sempurna. Semua itu karena kekuatan Tuhan. Dan masih ada event-event yang lain Tuhan. Ada ibadah Padang, ada ibadah unduh-unduh, ada ibadah 17-an, ada ibadah untuk acara Natal tahun ini. Tuhan, kami masih butuh dana. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan membuka sumber berkat bagi kami. Kiranya Tuhan juga akan memberikan kekuatan bagi panitia tahunan yang mereka sudah mau bergerak kembali, dan nanti sore mereka akan rapat untuk membahas hal-hal yang belum mereka lakukan. Biarlah Tuhan akan tuntun dan Tuhan jagai mereka, sehingga mereka pun akan bisa menjalankan tugas-tugas yang masih ada, dan mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Semua itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, satukanlah kami antara gembala sidang, majelis, jemaat, bila kami bergandeng tangan untuk memajukan gereja di sini. Bila kuasa Roh Kudus memberikan urapan bagi kami, sehingga ada jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan berdatangan tempat ini. Dan kami bisa melayani dengan sebaik mungkin. Dan nama-Mu yang agung terus kami tinggikan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk lingkungan kami. Biar lingkungan kami pun akan diberkati oleh Tuhan. Bila dengan sikap hidup kami, dengan apa yang kami lakukan, bila mereka melihat
bahwa di gereja di sini, pribadi kami masing-masing, ada Yesus Kristus yang menguasai hidup kami. Sehingga mereka pun akan bisa belajar, mereka pun akan bisa mengerti bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, kami merindukan tetangga kami, samping kanan, samping kiri, belakang, depan, bila mereka akan mendapatkan pewahyuan dari Allah sendiri. Sehingga mereka pun akan diubah hatinya, sehingga mereka pun bisa melihat kuasa Tuhan pada hari-hari ini. Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami, baik dari pusat sampai ke daerah, sampai ke RT RW. Tuhan, topang supaya mereka bisa memimpin negeri ini dengan baik. Kami serahkan Pak Jokowi dan wakilnya dan para menterinya dan juga bupati, gubernur dan wali kota dan juga camat, kepala desa. Tuhan berkati mereka. Pakailah mereka sebagai alat-Mu sehingga dimanapun berada mereka bisa mengayomi kami. Sehingga terjadilah ada damai sejahtera di dalam negeri kami. Dan sebentar lagi Tuhan, Jokowi akan menyerahkan tampuk pimpinan kepada yang terpilih yaitu Pak Prabowo. Tolong Tuhan, supaya pergantian pemimpin nantinya akan bisa berjalan dengan baik. Dan kami percaya karena Tuhan yang sudah memilihnya, Tuhan yang sudah menentukannya, biarlah negeri kami semakin aman, semakin nyaman, semakin maju, dan semua itu karena Tuhan menaungi negeri kami. Tuhan, kami serahkan keamanannya, segi ekonominya, Tuhan tolong, supaya semakin hari kami merasakan kemakmuran, kami merasakan keadilan, kami merasakan damai sejahtera di negeri kami. Dan jadikanlah kami alat-alat-Mu Tuhan, supaya kami orang-orang percaya selalu sehati sepikir terus mendoakan negeri kami, kota kami, desa kami, supaya semua Tuhan bisa merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kota, desa, dan di seluruh negeri yang kami cintai. Bapa, Tuhan juga akan menaungi kami bila di sepanjang bulan ini Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan mencukupi kami, sehingga kami tidak akan kekurangan. Bila hasil panen pun akan berlimpah-limpah. Hasil apa yang kami tanam pun akan bisa mendapatkan hasil. Apa yang kami kerjakan juga akan bisa berhasil dengan baik. Itu semua karena Tuhan terus menuntun, menjaga, melindungi kami. Tuhan, kami mau Tuhan meluangkan waktu kami untuk membangun keintiman bersama dengan Engkau. Supaya kami semakin hari semakin cinta di dalam Tuhan. Bila teman-teman kami yang sakit, Tuhan berikan jamahan. Apapun sakit mereka, entah itu sakit, ada mungkin lambungnya, mungkin jantungnya, atau mungkin hal yang lain. Bila Tuhan akan berikan jamahan, berikan pemulihan, sehingga mereka bisa pulih kembali dan bisa berkarya untuk Tuhan. Kami percaya kekuatan Tuhan masih berlaku bagi kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa, siapkanlah hati kami untuk mau mendengarkan firman-Mu. Bila Tuhan akan memberikan urapan bagi Bapak Manap Tamtomo yang dia sudah hadir di tengah-tengah kami, supaya apa yang disampaikan nanti sungguh-sungguh jadi berkat bagi kami. Dan Ibu Cucu yang akan melakukan tentang pengecekan kesehatan, pakailah beliau bersama dengan anak-anak, supaya kami pun tidak hanya sehat rohani, tapi jasmani pun kami sehat, karena Tuhan menopang kami. Kami serahkan doa ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya.
Amin. Amin. Bapak Ibu, saya mohon maaf karena tadi tidak memberi kesempatan untuk kesaksian, tapi minggu depan akan diberi kesempatan untuk kesaksian. Karena kita setelah ibadah ini ada juga pengecekan kesehatan ya Bapak Ibu. Jadi yang mau bersaksi siapkan minggu depan bisa menyampaikan kesaksiannya untuk menjadikan berkat buat kita semua. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan segenap hidup kita dan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita hanya mau tertuju mengikuti jejaknya Tuhan untuk melayani Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang
Kami serahkan waktu ini sepenuhnya kepada Bapak Manap untuk menyampaikan firman Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Baik, kita akan siapkan hati dan kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan berdoa sejenak. Terpuji namamu ya Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menyatakan banyak kehidupan kasih dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami berterima kasih ketika Engkau Tuhan tetap memberikan kami sumbu tali kasih dengan jemaat yang ada di jagoan tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu yang telah Engkau taruh di tempat untuk mengembalakan mereka. Pasti ada suatu hal yang terbesar yang Tuhan ingin kerjakan, lebih besar lagi. Tuhan akan memberkati untuk hamba-Mu yang sejenak akan menyampaikan firman Tuhan. Kau akan mengurapi hamba-Mu, memberkati jemaat semua yang mendengarkannya. Semua diberkati, diikat oleh kuasa Roh Kudus. Setiap kuasa apapun yang ingin menghalangi kami untuk tidak rela mendengar perkataan Tuhan, jauhkan dari kami. Kami hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu kiranya menguduskan kami, memberkati kami. Seluruh ruangan tempat ini diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Salam. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Karli. Ya. Saya itu ingat dulu ke sini 2 kali ketika masih mahasiswa. Tapi waktu itu saya masih hanya ikut vokal grup dulu ya, vokal grup kampus. Jadi kita promosi untuk cari mungkin calon-calon hamba Tuhan dulu ya. Jadi kita kecangkringan ke sini ya, keliling-keliling sampai di Jawa Timur dulu. Jadi waktu itu masih tahun 86, 87 lah saya waktu itu. Ya, terima kasih waktu itu gerejanya masih bentuk yang lama itu ya, karena juga luar biasa. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat firman Tuhan. Kami hari ini akan memberikan tema yaitu temukan sukacita dalam kebangkitannya. Mengapa saya ingin mengajak, mendorong semua anggota jemaat di tempat ini berusaha, ya, berusaha mencari, ya, berusaha menyimak, berusaha untuk bisa menemukan sukacita yang bukan hanya sementara, sukacita yang mengubah kehidupan kita, ya, sukacita yang bisa mengubah kehidupan kita, ya, yang arahnya adalah kepada kesempurnaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah yang kita akan bahas hari ini. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus temukan sukacita? Karena banyak hal yang membuat kita tuh terbelenggu dengan hal-hal yang membuat hati kita tuh seolah-olah tertutup, mati suri, beku, ya. Rasanya tuh tidak merasakan apa-apa, tidak ada kenikmatan dalam hidup, tidak sesuatu yang membuat kita tuh bersemangat, ya, membuat kita tuh hanya yang ada putus asa, dan putus asa. Beberapa hari yang lalu bersama dengan istri, saya ada didatangi seorang yang aku tidak tahu, pada akhirnya saya tahu dia orang Kristen, ya, bahwa untuk ngecek anaknya, ya, mengecek anaknya karena anaknya itu, Bu tolong, anak saya kira-kira masih hidup atau sudah mati, ya. Anak ini masih berumur 11 tahun, ya, mengalami keterbelakang mental. Saya tidak tahu persis apakah karena belenggu oleh kuasa kegelapan atau karena memang ada banyak faktor tentang kesehatan yang tidak terpenuhi ketika di masa kehamilannya. Saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas bahwa saya itu datang dan ketika sampai di rumahnya baru kira-kira 1-2 menit anak ini meninggal.
Ya, kita pegang lunglai, ya sudah tidak tertolong lagi. Akhirnya ya, kita baru tahu ternyata dia adalah seorang Kristen. Karena ketika saya bertemu di jalan, biasanya saya suka memberikan uang cepat itu ya, 1.000, 2.000 gitu ya. Kadang-kadang dia suka ketemu, saya tidak tahu dia seorang Kristen. Ya. Akhirnya saya antar, kemana Bapak gerejanya? Satu tempat. Akhirnya saya antar ke sana, awalnya ditolak. Tapi kemudian Pak tolong. Akhirnya diterima juga, dibantu untuk apanya, karena orang ini adalah orang yang tidak mampu. Ketika kami tolong ya orang ini, setelah anak itu dikuburkan, kami baru melihat ada sesuatu yang aneh. Beberapa hari sebelum kejadian itu, ya, saya melihat bahwa dia terikat dengan penyembahan roh, ya, roh kegelapan yang membuat ia akhirnya menjadi hidupnya itu ditakuti oleh orang. Kalau melihat orang itu orang pada ketakutan, orang itu maunya hanya mau mengunyah dia, ya, mengunyah dia karena ada roh kegelapan. Dia orang dari Pati, Pak. Orang dari Pati. Nah, bapaknya seorang ternyata ketika saya konseling, Bapak apa terikat dengan punden atau tempat keramat untuk melangsungkan kehidupan Anda? Tidak, Pak. Tapi hati saya berkata ibu ini. Terus ibu setelah saya desak-desak, Pak, kakek saya seorang dukun terkenal. Bapak saya seorang dukun di kota Pati. Gitu. Terkenal juga. Saya tinggalkan Islam. Tinggalkan agama kami yang lama ya, Pak. Tinggalkan agama kami yang lama. Dan saya akhirnya ikut suami saya jadi Kristen. Sejak saat itulah Pak, kami itu diteror. Dan ini itu. Karena kami orang yang siap untuk menjadi penerus akan roh yang akan mendiami itu. Ternyata itu ya saudaraku, saudara kandungnya itu lebih dari 4 orang. Semua meninggal dari tumbal. Hanya dia yang hidup karena percaya Tuhan Yesus. Disinilah yang membuat kita itu bersuka cita. Ketika seorang itu berada posisi berdiri, berada di dalam Yesus Kristus, ia akan terlepas dari korban akan persembahan roh. Ya? Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, orang itu pasti akan dilepaskan oleh Tuhan. Oleh karena itu saya tanya, hari ini saudara-saudara, Bapak, Ibu, saudara sekalian, siapa yang hari ini merasakan di dalam Tuhan Yesus itu ada keuntungan besar? Ada, luar biasa. Ya. Ternyata hanya di dalam Tuhan Yesus itu kita mendapatkan keuntungan besar. Amin. Saya katakan kepada ibu, dulu kakek saya seorang dukun terkenal juga di daerah Binangun itu. Ya, siapa yang dulu yang enggak terkenal dengan bapak saya juga seorang kejawen yang kuat juga. Ya. Saya adalah orang yang cocok jadi pewaris roh itu. Dan ibu saya, kakak saya sudah lama bergereja, tapi saya tidak pernah mau jadi ikut ke gereja. Saya tetap menjadi beragama dengan agama lama, agama lain. Akhirnya saudaraku, ketika saya belajar banyak hal yang menguasai akan kehidupan saya, tidak ada sukacita yang besar yang membara, yang membangun kehidupan kami. Yang ada adalah rasa takutan, rasa kesedihan, rasa kadang kalau sudah tengah malam. Karena kalau saya itu malam melihat kemana itu, di tempat ini ada sekian orang, sekian roh, di sini sekian roh. Itu kehidupan saya dulu. Ya, di jimat ini ada sekian roh, ada di keris ini sekian roh, saya bisa tahu dulu. Ketika Tuhan ubahkan kehidupan saya, panggil ya, menjadi seorang yang percaya Tuhan, Tuhan membuat saya itu kelegaan. Ada sukacita yang membangun kehidupan rohani saya. Roh ketakutan itu yang terus mengiringi saya akhirnya hilang. Oleh karena itu saudaraku, mari. Mengapa? Ya, nah ini harus kita kaji berdasarkan firman Tuhan. Ya. Murid-murid mengalami hal yang sama. Ya. Ketika itu, kenapa? Karena berada di bawah perasaan yang takut, perasaan yang sedih. Ya. Itu yang membuat mereka itu merasakan diteror, ya, diteror dalam kehidupannya. Karena itu saudaraku, mari kita akan baca firman Tuhan. Kita akan lihat dalam Injil Lukas pasal 24. Ya.
ayat yang ke-13 sampai yang ke-18 saja dulu. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudaraku, ada ekspresi yang sedang ditampilkan murid-murid itu. Ya, kalau Bapak Ibu, mengapa murid-murid itu muram? Coba lihat ke tanda salib di depan ini. Ini pakunya masih tertinggal. Ini siapa yang siap untuk dipaku di sini? Mohon, ada yang mau angkat tangan? Siapa yang siap untuk dipaku di sini? Nah, ini mengingatkan kita. Saya tidak mengajak bahwa saudara akan dipaku beneran ya. Ya, tidak. Tetapi apakah Anda siap untuk menerima beban penderitaan itu di dalam Yesus Kristus? Siapkah kita? Itulah yang dialami oleh murid-muridnya. Yang tampil di mukanya adalah muka muram. Muka tidak ada damai sejahtera. Tanpa ada suatu kesukacitaan. Yang ada rasa ketakutan. Mengapa? Karena ia sedang mengingat tentang masa beberapa hari sebelumnya. 3 hari sebelumnya itu terjadi penyiksaan. Akan guru yang dia agung-agungkan, harapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Ya. Seorang pemimpin yang diharapkan akan memimpin masa depan, ternyata digagalkan oleh Pontius Pilatus. Pemerintahan Roma bekerja dan yang anulir, yang menerima akan seluruh keluh kesah orang-orang Israel. Ya, para rabi-rabi itu yang ketakutan akan pengaruh luar biasa besarnya Tuhan Yesus di antara mereka. Dan mereka semua bersepakat menyalibkan Tuhan Yesus itu. Itulah yang membuat mereka akhirnya muram. Kenapa? Karena hidup mereka tidak akan tenang. Mau tinggal di mana? Ya, saya akan sembunyi terus. Ya, di gua-gua, di kelompok-kelompok Kristen yang masih terbatas, di antara murid-murid yang tidak banyak. Apakah saya harus keluar masuk rumah dan tanpa bekerja? Itulah dan yang membuat mereka itu menjadi bersedih hati. Tentu saja kalau orang bekerja takut karirnya akan melorot, ya atau tidak? Karir tiba-tiba berhenti, tidak ada peluang lagi untuk maju lagi, untuk bisa mengerjakan banyak hal, tidak bisa bekerja yang lain. Itulah yang membuat mereka itu menjadi hatinya itu beku. Oleh karena itu saudara yang kami kasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan, mengapa mereka itu menjadi muram dan hatinya mukanya itu menjadi muram. Saudara, ketika saudara di bawah belenggu ketakutan, artinya apa? Roh ketakutan, roh iblis akan bersukacita. Yang bersukacita bukan saudara, yang bersukacita adalah kuasa kegelapan. Saudara, bagaimana? Apakah hidup saudara akan kau serahkan kepada kegelapan? Supaya mereka berpesta pora terus, bersukacita terus, berdansa terus, ya, berjoget ria terus? Tentu saja tidak ya. Untuk melawan itu adalah hanya ketika seorang Kristen sadar akan kehadiran Tuhan. Sadar akan kehadiran Tuhan. Ketika seseorang tidak sadar akan kehadiran Tuhan ada dalam hidupnya, dalam menuntun kehidupannya, memberikan pembimbingan kepada hidupnya, orang itu pasti akan dirundung dengan kesedihan. Apa benar? Fakta menjelaskan kan? Murid-muridnya itu, ketika yaitu 2 murid sedang berjalan ke Emmaus, ya 2 murid Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Yang dibicarakan apa? Mereka hanya bercakap-cakap.
pertemuan Kristen itu pertemuan yang bercakap-cakap, atau ada yang lebih daripada itu? Kalau kita hanya bercakap-cakap satu dengan yang lain, membicarakan tentang masalah, menjadi circle, perputaran yang itu saja. Kira-kira ada solusi, ada jalan keluar enggak? Ada solusi enggak? Ya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ini ada yang datang ke Pak Gembala. Pak Gembala, ya, ini anak saya itu yang nomor 1 ini ada sedikit perubahan perilaku Pak. Ya, ini sudah tidak suka di rumah, senangnya hanya di luar. Ya, ketika dilihat di luar dibuntuti, ternyata anak itu sukanya sudah beda. Ya, suka mabuk, ya, suka hal-hal yang negatif. Kira-kira kalau itu hanya dipercakapkan saja antara Pak Gembala dengan jemaat, kira-kira ada solusi enggak? Enggak ada kan? Yang tepat gimana? Bersama Pak Gembala ajak bertemu anak. Ya atau tidak? Bicara. Ada apa masalahnya? Wah, anak bercerita. Pak Gembala, saya enggak kerasan di rumah karena bapak saya tuh agak sedikit membuat saya tuh enggak enjoy di rumah. Ya, aduh, ibu saya tuh terlalu banyak kata-kata yang keluar di mulutnya, ya, sehingga membuat saya tuh enggak kerasan di rumah. Mulai ketemu titik terang, ya atau tidak? Seperti itulah yang harus diselesaikan. Dalam kehidupan jangan terus hanya bercakap. Ya. Habis itu dilanjutkan lagi yang kedua, apa yang terjadi tadi? Tukar pikiran. Nah, tukar pikiran itu ya, pikirannya Bapak A dilempar ke pikirannya Bapak B. Bapak B dilempar ke Bapak A. Nanti dilempar lagi dari Bapak A B ke Bapak C. Kira-kira selesai enggak? Enggak selesai juga kan? Bercakap-cakap, bertukar pikiran, cari referensi dari Google, referensi dari buku-buku yang tersohor sekarang tentang bimbingan penyuluhan anak, tentang bagaimana membimbing anak lebih baik. Apakah itu solusi? Itu baik, memberikan pengetahuan. Tetapi harus kita membuat. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Sama dengan dalam keluarga kita. Seorang suami punya kesalahan satu, ya, istrinya itu selalu siang malam menggugat suaminya. Ingat Pak, bukanlah kemarin itu, ingat itu. Ya. Kemudian besok lagi, Pak ingat Pak. Lama-lama bapaknya kerasan enggak sama lihat istrinya. Lama-lama kok lihat saya, tiap hari saya dihakimi, dijudge sama istri saya. Lama-lama suaminya tuh bisa-bisa enggak kerasan di rumah. Ya atau tidak? Ini banyak hal yang lain, ya, banyak hal yang lain. Contoh-contoh ini, artinya apa? Kita dalam kehidupan ini kita harus belajar. Yang pertama itu pentingnya itu kita menyadari kehadiran Tuhan. Kenapa? Ketika kita menyadari kehadiran Tuhan, mata kita terbuka, ya, mata kita tidak tertutup, ya, tidak tersamarkan oleh segala hiruk-pikuk kehidupan. Maka saudara bisa melihat kehadiran Tuhan. Apa yang terjadi dengan murid-murid ini? Murid-murid ini berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, ya tidak? Itu tidak jauh, paling hanya 3,5 kilo, ya, 3,5 kilo, ya, dari Yerusalem ke Emmaus itu tidak jauh, karena 1 mil itu kan hanya 45 meter persegi, ya, apa meter lari, ya, itu meter. Itu artinya apa? Tidak jauh, ya sekitar 3,5 kilo. Dan mereka biasa menempuh jalan, sama dengan Bapak Ibu mungkin berjalan sini ke Indomaret, tidak terlalu jauh kan? Ya pulang pergi itu tidak apa-apa ya. Mereka bercakap-cakap, ini lebih panjang lagi lah. Mungkin sampai puskesmasnya Ponggok ya. Jalan, itu dia jalan, pulang lagi jalan, ya jalan gitu. Nah, kalau orang itu mulai bercakap-cakap, dan kemudian Tuhan tuh hadir di tengah mereka dalam percakapan yang hangat di antara mereka, tapi mereka tidak menyadari kehadiran Tuhan. Ada yang aneh atau tidak? Kalau kita berbicara dengan orang lain, tapi tidak pernah menyadari kehadiran Tuhan, ada yang aneh atau tidak dalam kehidupan kita? Pasti ada yang dibutakan mata kita, ada yang disamarkan mata kita.
membuat kita tidak pernah bisa melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, bagaimana kita akan menyadari kehadiran Tuhan untuk mengajak kita hidup lebih kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah menyadari, kita lakukan perbuatan yang jahat yang ini, oh ini enggak apa-apa, ini enggak apa-apa, ini enggak apa-apa. Kenapa? Saudara melihat Tuhan itu enggak ada, enggak kelihatan, enggak mungkin melihat apa yang kita buat. Kalau orang punya doktrin pikiran seperti itu, pasti orang itu akan tersesat jalannya. Saudaraku, ketika mereka dalam perjalanan itu, mata mereka ditutup, tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Ketika seorang tidak bisa melihat kehadiran Tuhan, itu yang ada adalah hanya problem, persoalan. Saudara, saya tanya, saya dengan istri itu kan setiap pagi saya biasa berdoa. Jam 5 pagi bangun berdoa untuk kami, untuk pekerjaan kami, untuk anak istri, anak-anak kami semua tak doakan, pekerjaan kami semua saya doakan. Bahkan saya mendoakan orang-orang hamba-hamba Tuhan atau orang sekitar kami. Saya doakan. Saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, berapakah waktu Anda untuk menyisihkan untuk datang kepada Tuhan? Apakah doa saudara itu hanya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, sampai habis. Setiap pagi nanti malam lagi Bapa kami di surga, nanti mau bangun lagi sama. Kira-kira pernahkah mengalami kehadiran Bapa dalam kehidupan kita? Pernah enggak? Hanya ucapan kata. Yang terpenting ketika kita mulai menyadari kehadiran Tuhan, Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, maka akan mulai muncul apa yang disebut dengan benih-benih sukacita itu. Ketika murid-muridnya sudah berjalan itu, mereka bercakap-cakap, sampai begitu panjang percakapannya. Mereka tuh menumpahkan isi hati. Kalau menumpahkan isi hati itu, muridnya itu sudah benar kepada Tuhan Yesus. Ya atau tidak? Walaupun mereka masih tersamarkan. Jangan yaitu kebiasaan penuh, full ya. Permasalahan kita ditumpahkan kepada orang lain. Tumpahkanlah dalam doa saudara, percakapan saudara, tukar pikiran saudara dengan Tuhan. Maka Tuhan itu akan memberkati. Ya, akan menolong kita. Ya, satu kali. Bukan saya punya tagihan. Ya, maaf ini saya kerja sekular ya. Saya tidak menggembalakan jemaat tapi pelayanan tetap ya. Saya tuh kerja sekular di konstruksi ya. Jadi kadang itu tagihan tuh tersendat-sendat ya. Ada yang tidak 1 bulan, kadang bisa 3 bulan, kadang-kadang bisa setahun. Ya, modal sekarang zamannya modali kontraktor ya, modali owner gitu ya. Kita tidak seperti dulu. Nah, kadang itu lama. Ya kebetulan mengerjakan satu rumah punyanya seorang bos dari itu lama, hampir setahun tidak dibayar bos daripada sebuah lembaga bantuan hukum ya, advokat di Jakarta itu satu orang yang paling. Saya sudah 1 tahun tidak dibayar. Saya coba Tuhan, bila kami punya waktu untuk bercakap-cakap dengan Bapak itu, saya mau bercakap-cakap kepadamu Tuhan dan izinkanlah saya untuk bercakap-cakap dengan orang ini. Saya berbicara Tuhan, tapi hati saya bercakap-cakap dengan orang yang saya doakan. Ya, saya capkan orang yang saya doakan itu. Ya, nih, saya doakan penuh kuasa. Akhirnya apa saudara? Besoknya Pak, tolong tagihannya yang untuk kali ini berapa Pak? Ya lumayan juga ya. Langsung dikirim besoknya, ya lumayan karena kontrak kami cukup besar ya, cukup besar. Puji Tuhan. Artinya apa? Ketika punya masalah, mari kita bawa itu kepada Tuhan. Mungkin masalah di dalam rumah tangga saudara, masalah di pekerjaan saudara, masalah di bisnis saudara. Apapun yang saudara kerjakan. Mungkin masalah di peternakan saudara, masalah di pertanian saudara. Punya mungkin kita sudah temukan. Dan membuat saudara putus asa. Ingatlah, mari kita bicara dengan Tuhan. Bicaralah kepada Tuhan dan bicara dengan siapapun juga. Maka saudara akan diberkati. Akan ada solusi yang Tuhan kerjakan untuk kita. Karena itu jangan biarkan Tuhan itu tersamar di samping kita. Biarlah kehadiran Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ya,
Itu. Saat itulah maka kita akan diberkati. Yang kedua, yang kedua, kita jangan terkaburkan atau terbutakan mata kita, tapi menyadari kehadiran Tuhan. Yang kedua, mari kita akan melihat apa yang terjadi. Ya. Lalu bangun 33. Mungkin saya akan baca ayat 31 dulu. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ini baru tahap yang kedua. Apa yang membuat mereka itu berkobar-kobar? Apa yang membuat mereka itu menjadi tersipu malu? Apa yang membuat mereka terbelalak? Ketika seorang itu sadar kehadiran Tuhan, ya, maka membuat hatinya itu tersipu malu. Hanya ada mengucapkan terima kasih Tuhan, Engkau hadir, ada bersama dengan kami. Ketika itulah murid-muridnya ketika sudah mulai itu, ini yang saya hampirkan, ya, suruh singgah ke rumah saya, kok ngajak makan, kemudian meminta doa. Habis doa, rotinya dipecah-pecahkannya dan membagikan kepada mereka. Dan kelembutan itulah sorot mata Tuhan Yesus. Seperti ketika mereka sedang perjamuan malam. Kalau orang gereja-gereja Protestan sebutnya, yaitu malam Kamis Putih. Ya, itu malam di mana ada perjamuan malam, perjamuan kudus, ya, perjamuan di antara para murid-muridnya. Saat itulah mereka menyadari, iya, kita ngomong itu berat. Nah, ini Tuhan kita bicara ngalor ngidul seperti menggambarkan orang tidak percaya Tuhan. Hati kita khawatir, takut dengan pemerintah Pontius Pilatus, takut sama para ahli Taurat dan imam-imam. Mengapa kita harus seperti itu? Ternyata Tuhan ada bersama kita. Ketika Tuhan ada bersama kita, mengubah segala-galanya, mengubah paradigma, memutar jalan pikiran kita menjadi pikiran-pikiran Kristus. Ya. Karena itu mari kita belajar untuk meletakkan kehidupan kita di dalam rel Tuhan Yesus Kristus. Jalan Tuhan Yesus Kristus. Maka akan kita temukan sukacita yang benar, sukacita yang abadi, sukacita yang tak tergantikan oleh harta dan benda, tapi sukacita yang kekal di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena kebangkitan adalah jawabannya. Saya tanya, kalau seandainya Tuhan Yesus tidak, ini barang basi ya, seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, apa yang terjadi? Bukankah Paulus katakan sia-sialah iman? Nah, percaya. Ya. Sia-sialah memberikan waktu 3,5 tahun mereka bersama Tuhan Yesus. Tetapi mereka itu orang bebal, ya, pikirannya, bebal dan juga buntet telinganya. Tidak tahu bukan dikatakan nanti akan ada. Tuhan Yesus akan mati, disalibkan. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara mati. Itu ayat di sebelumnya ada. Artinya apa? Ketika kita itu belajar, mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan. Saudaraku, saya itu, kalau saudara punya masalah dengan roh kegelapan, apa pintu yang utama? Ya, saya dulu di Bali itu banyak pasien orang-orang gila, ya, orang-orang stres, ya, orang-orang yang sebelum saya menikah, ya, sebelum saya menikah itu saya banyak orang, bukan hanya orang Kristen, yang datang ke tempat kami itu ada mangku, ada orang Hindu, ada orang segala macam datang ke rumah, katanya saya dukun sakti, gitu ya. Padahal saya tidak ada apa, tidak ada seperti itu. Saya layani orang, saya doakan, roh itu terlepas karena Tuhan Yesus, bukan karena saya. Ya, saya doakan lagi terlepas. Ya, ada anak yang sudah dipersembahkan untuk pesugihan, ya, sampai kakinya pengkor, bisa berjalan. Tapi besoknya ngantemi saya 3 hari 3 malam.
ora apa-apa, silahkan ya. Selama saya dilindungi Tuhan Yesus, hantam saja, gak apa-apa. Dan orang itu ditolong Tuhan. Ini apa, saudara? Apa kuncinya untuk kita? Ketika kita gelisah, ketika kita menghadapi tantangan roh kegelapan, ada satu. Jangan pernah lupa berdoa, yang pertama. Yang kedua, bacalah dan ingatlah itu di dalam hati saudara, kebenaran firman Tuhan untuk menolak setiap serangan roh kegelapan. Istri kami, ya, sebelum kami menikah tuh, kami itu sama-sama tidak kenal ya. Walaupun saya sering ke Beta tuh sama-sama tidak kenal. Tapi ketika saya dia bercerita tentang kehidupannya dulu, bahwa bagaimana dia sering diserang ya oleh roh kegelapan. Dan itu diserang itu pada harinya sama, ya. Mulai ringnya itu Jumat sampai hari Senin. Jumat sampai Senin, dan itu tak hafal. Ternyata roh itu datangnya hanya Jumat sampai Senin, ya. Itu membuat ya banyak hal yang membuat isi sering kesakitan dan segala macam. Seperti kena roh tenung, roh santet seperti itu ya. Dan itu berkelanjutan cukup lama. Dan saya berdoa melalui. Tolong ya, waktu itu belum panggil Ma, masih panggil Bu. Ya, karena belum apa-apa ya. Itu baca firman Tuhan. Ya, kadang datang yang aneh-aneh malam itu. Baca firman Tuhan, berdoa. Dan akhirnya hari itu juga terlepas. Ditolong Tuhan, puji Tuhan. Saudaraku, bacalah firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Ketika roh itu datang untuk menteror kita, firman Tuhan itu adalah jawaban. Bukankah Tuhan Yesus sudah mengajari kita ketika dia mengalami pencobaan di padang gurun? Apa yang dikatakan? Selalu mengutip ayat Alkitab. Itulah salah satu resep untuk menolak. Ya, roh datangnya roh kegelapan. Itu yang membuat hati kita itu bersuka cita. Saya dulu ketika di Bali itu, yang datang kepada saya itu ya setiap malam Rebo Kliwon. Kalau orang Bali itu bukan Jumat Kliwon, tapi Rebo Kliwon. Kalau udah Rebo Kliwon, itu rohnya itu datang. Itu ada orang yang berupa tanggap pemuka agama lah di situ. Datang suka mau cekik saya, cekik aja. Ya, kadang udah mau cekik saya lampunya tiba-tiba gelap. Sudah dekat lahir. Dalam nama Tuhan Yesus. Balik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. 3 kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Dia lompat. Lampunya terang lagi. Itu dia hanya 1-2. Artinya tetaplah kita bersandar kepada Tuhan. Itu yang membuat hati kita menjadi bersuka cita. Salah satu penyebab membuat kita itu kehilangan rasa keberanian ketika kita sedang diteror kegelapan. Ketika kita hilang sukacita, ya roh sukacita, maka ingatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hadir di kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kalau kita tidak tahu, kan Tuhan Yesus itu berjalan bersama kita, di samping kita. Kenapa? Karena saudara belum undang Tuhan Yesus di hati. Zaman itu murid-muridnya belum tahu, Tuhan masuklah ke dalam hatiku. Yang ada itu adalah dia guruku. Aku muridnya, ya. Dia rabiku, aku matetisnya. Ya, itu. Dia adalah guruku, ya kiaiku. Aku adalah cantriknya. Atau aku adalah santrinya. Makanya berada hanya di samping. Belum ada dogma, belum ada pemikiran Tuhan masuklah dalam hatiku. Tapi ketika Tuhan Yesus secara fisik tidak lagi akan terus-menerus hadir di antara mereka. Mereka akan hadir dalam hati kita. Dalam roh kita. Oleh karena itu saudaraku, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tuntun kami, kuasai kami, kehidupan kami itu. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, maka kami tetap kuat, penuh dengan kemenangan. Walaupun kami mengalami penderitaan, tapi kami tetap bersuka cita. Ya, haleluya. Saudaraku, itulah yang kedua ya. Ketika mata kita dibuka Tuhan, tahu kehadiran Tuhan, maka sukacita itu menjadi penuh. Ya, menjadi penuh dalam. Ya, karena itu Tuhan Yesus yang terakhir berkata apa? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kemudian kita akan melihat apa yang Tuhan katakan
pada ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ya. Damai Tuhan, damai surgawi, damai yang telah mengubah kehidupanmu oleh darah Yesus di atas kayu salib, telah menebus dosa kita, mengampuni kita, melepaskan kita dari kuasa dosa, membuat ruang hati kita bukan ruang yang gelap, tetapi ada ruang yang terang, kehadiran Tuhan. Karena itu saudaraku, ketika kita menyadari Tuhan, berikanlah hati saudara ruang yang terang. Tuhan, terangilah jika engkau mendapati dosa-dosa saya, ampunilah saya, ampunilah dosa saya, maka damai itu akan kekal. Damai itu ada bersama dengan kita. Saya tuh dulu ketika masih sekolah Alkitab, Pak, saya tidak pernah cerita. Jadi saya tuh baru bertobat itu ketika sekolah Alkitab itu, kemudian roh itu seringkali neror saya karena terlalu banyak yang saya pelajari. Saya pelajari, membuat hati saya itu tidak damai, membuat kita tuh mau dicuri damai dari Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, ketika saudara diteror oleh kuasa kegelapan, walaupun dalam jangka pendek, jangka panjang, Tuhan tetap berserta. Ketika hati saudara kudus, ketika hati saudara dibersihkan oleh Tuhan, maka tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera. Jangan ada sukacita yang penuh, ya, sukacita. Ya, akan ada sukacita. Ya, saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan, itulah dua hal yang penting. Mari, ya, temukanlah sukacita dalam kebangkitannya. Bagaimana cara menemukan? Yang pertama, sadarilah kehadiran Tuhan dengan mata yang tidak tertutup. Ya. Kedua, bagaimana juga kita akan menemukan sukacita, ya, di dalam Tuhan. Ya. Sukacita kebangkitannya. Yang kedua adalah, mari kita akan sadar bahwa Tuhan telah hadir bersama kita. Ada berada di samping kita. Walaupun waktunya belum selesai, harus naik ke surga. Mereka tidak akan banyak yang dia lakukan. Mereka tidak akan berciuman, ya. Mereka tidak akan bersalaman. Karena apa? Karena dia harus tetapi Tuhan itu tetap hadir. Ada bersama. Karena itu janganlah tutup mata saudara. Bukalah mata Tuhan. Bukalah mata saudara akan kehadirannya. Maka sukacita itu akan. Yang ketiga tadi kan disebutkan. Pada akhirnya Tuhan Yesus itu meninggalkan damai sejahtera. Artinya apa? Artinya ketiga hal itu penting, ya. Yang ketiga ini penting, ya. Kenapa? Kita tetap dari tidak sadar akan kehadirannya, sadar kehadirannya, kemudian damai itu ada bersama kita. Artinya tidak ada alasan kita untuk tunggang langgang, bercerai-berai, ketakutan. Yang ada, mari kita berhimpun. Kita berhimpun mencari Tuhan, menjadi gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ada amin? Kita akan tetap menjadi gereja, ya, tetap bertengger di Ponggok, ya, dan tetap menjadi the best karena adalah jagoan. Ya, iya. Kalau orang the best, ya, pasti nanti akan ditaruh di atas, ya, di Ponggok, di tengger, bertengger di atas. Ya atau tidak? Nah, tapi nanti saya pulang dari sini, jangan taruh Pak Kari di depan gerbang nanti, ya. Tetapi mari kita akan tenggerkan, kita ponggok, yaitu ponggok, kita tempatkan Tuhan itu di terdepan dalam rumah tangga kita. Dan kita akan berjalan, tetap menjadi the best di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena jemaat ini adalah jemaat Immanuel. Tuhan beserta dengan. Jadi ada yang hari ini mentalnya mental know the best. Mari kita semua akan mental the best di dalam Tuhan. Cari Tuhan, jadi militan Tuhan. Ya? Luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Bapa, sejenak kami mendengar firman-Mu. Kami mengajak jemaat hari ini untuk mereka merasakan, jangan sampai tertutup hatinya, tapi merasakan kehadiran Tuhan. Dan Tuhan sudah tinggalkan damai itu, biar kami bawa pulang, berada di tengah keluarga kami. Kami selalu diberkati
diberkati dengan kemuliaan Tuhan. Berkati kehadiran Tuhan. Kami tidak akan pernah kekurangan. Diberkati. Jemaat di sini juga semua akan diberkati. Jemaat Immanuel Jagon semua akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menamakan terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Beranugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kau telah memberikan lawatan bagi kami dari awal hingga akhir dalam ibadah ini. Kami merasakan diberkati lewat puji-pujian. Kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tidak mau kehilangan sukacita yang penuh dari Tuhan. Karena kami terus ingin hidup kami dipenuhi dengan sukacita-Mu. Sehingga kami terus bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan tengking di dalam hidup kami kalau ada kemuraman. Dan merasakan buta, dia merasakan hadirat Tuhan. Hari ini kami membuka untuk Tuhan. Dan bila kami selalu merasakan hadirat-Mu. Dan kami menemukan sukacita penuh dari Engkau Tuhan. Dan sehingga nanti kalau kami pulang dengan sukacita-Mu. Kami pulang dengan kekuatan-Mu. Kami pulang dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Berkatilah kami masing-masing dalam keluarga kami, supaya kami dalam keluarga penuh dengan kebahagiaan. Dan segala keperluan hidup kami pun akan Tuhan cukupkan. Dan Kau berikan gairah dalam kehidupan kami selalu menemukan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Baik yang jauh atau yang dekat, tetap Tuhan akan pelihara kami. Tetap Tuhan akan menggandeng kami. Sehingga kami tidak sendirian, sehingga kami sampai di rumah nanti dengan keadaan selamat. Dan Tuhan akan terus memberikan damai sejahtera-Mu kepada kami. Sidang jemaat yang kami kasihi, terimalah berkat hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih, dan sayang dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus memberkati, menyertai kita
Semua dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.